Ia baru saja merunduk di ufuk barat ketika langit perbatasan Kalimantan berubah menjadi merah saga. Di laut yang tenang, sebuah perahu nelayan tua mengayun pelan di antara gelombang kecil. Di atasnya, Pak Mulyadi, nelayan paruh baya asal Sebatik, tersenyum getir menatap jala yang nyaris kosong. Ikan makin susah, tapi hidup harus jalan, gumamnya. Ia tak tahu, di balik semak rimbun di tepian seberang, laras senapan sedang diarahkan padanya. Dentuman pertama terdengar seperti petir yang salah musim. Disusul letusan-letusan pendek yang membuat langit berubah jadi nyaring dan mencekam. Peluru-peluru menghantam perahu kayu tua itu tanpa ampun. Pak Mulyadi sempat berteriak, "Ampun! Kami nelayan! Kami bukan tentara!" Tapi jawabannya hanya satu, peluru terakhir yang menembus dadanya. Tubuhnya jatuh ke laut, darahnya mengalir pelan menyatu dengan ombak. Di kejauhan, kamera ponsel salah satu awak kapal mencatat segalanya. Video itu menyebar lebih cepat dari badai. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan amarah. Tagar provokasi Malaysia dan balas martabat bangsa melambung ke puncak trending. Di pasar-pasar, warung kopi, bahkan masjid-masjid kecil, orang-orang membicarakan kejadian itu dengan rahang mengeras. "Kita diserang di tanah sendiri," seru seorang pemuda. Tapi di istana, tak ada jawaban. Yang keluar hanya pernyataan dingin dari juru bicara, "Kita akan selidiki lebih lanjut." Terlalu datar untuk luka yang terlalu dalam. Di markas Komando Kopaska di Surabaya, video itu diputar ulang 5 kali dalam ruang gelap. Tak ada suara selain napas tertahan dan denting gelas kopi yang jatuh dari tangan seorang prajurit. Letnan Komando Arya, pemimpin Satuan Khusus Kopaska, berdiri kaku. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena amarah yang sudah tak bisa ia sembunyikan. Ia mengenal Pak Mulyadi. Pria tua itu pernah memberi mereka air kelapa saat latihan rahasia di Sebatik 2 tahun lalu. "Ini bukan insiden," gumam Arya. "Ini penghinaan." Ia menatap layar, menghentikan video pada adegan terakhir, tubuh Pak Mulyadi yang mengambang seperti sampah di laut sendiri. "Dan kita cuma disuruh diam." Di ruangan itu, tak satu pun prajurit berani bicara. Tapi di antara mereka, ada getar di dada, semacam ikrar tak terdengar, bila negara masih diam, mereka yang akan bergerak. Mereka yang sudah bersumpah hidup dan mati untuk lautan Indonesia. Dan malam itu, mereka tahu, sesuatu sedang tumbuh dalam diam. Bukan dendam, tapi kehormatan yang tercabik. Di luar markas, rintik hujan mulai jatuh, tapi seolah ikut menahan diri. Malam itu terlalu sunyi untuk sekadar disebut dingin. Di tengah udara laut yang asin dan kelam, suara ombak pelan terdengar seperti bisikan perang. Dan di antara semilir angin itu, satu hal jadi jelas, ini bukan soal perbatasan, ini soal harga diri. Dan saat negara terlalu sibuk memilih kata, prajurit-prajurit tak dikenal itu sedang memilih waktu. Untuk bergerak. Untuk membalas. Untuk menulis ulang sejarah dengan darah dan nyali. Langit masih kelam ketika Letnan Komando Arya berdiri mematung di dermaga rahasia markas Kopaska. Hujan gerimis mengguyur bahunya, tapi ia tak bergeming. Matanya menatap laut yang gulita seolah mencoba mendengar bisikan dari dalam gelombang. Dalam dirinya, perang sudah dimulai, bukan antara dua negara, tapi antara sumpah militer dan nurani seorang prajurit. Ia tahu konsekuensi jika melangkah tanpa komando, tapi lebih ia takutkan adalah diamnya Indonesia di hadapan penghinaan. Satu persatu prajurit Kopaska berkumpul tanpa aba-aba. Mereka tidak dipanggil, tidak diperintahkan, namun mereka datang. Di wajah mereka tak ada keraguan, hanya sorot mata yang sama, mata yang pernah melihat teman gugur di selat, di karang, di lumpur, demi merah putih. "Kami sudah lihat videonya, Letnan," ucap Sersan Rama pelan.
Kami tak butuh izin untuk menjaga martabat. Arya menghela napas dalam. Ini bukan misi resmi. Kalau kita gagal, kalian bukan tentara. Kalian pemberontak. Tapi tidak ada yang mundur. Kalau negara menyebut kita pengkhianat, biar rakyat yang menilai, jawab Sersan Jaya. Kalimat itu seperti petir dalam ruang senyap. Dan di sana, malam itu, terbentuklah rencana paling berbahaya dalam sejarah Kopaska, operasi tanpa perintah. Mereka berkumpul di ruang briefing bawah tanah. Peta satelit kamp militer Malaysia di Kalabakan dibentangkan. Lokasi itu diketahui sering digunakan sebagai pos rotasi patroli lintas batas. Arya menunjuk 2 titik gelap, menara pemantau dan gudang senjata. Hancurkan komunikasi. Hentikan suplai. Jangan habisi semua. Buat mereka tahu, ini bukan serangan, ini peringatan. Para prajurit memilih senjata mereka dengan hening yang sakral. Tak ada yang membawa bendera. Tak ada lambang negara. Ini bukan misi Indonesia. Ini adalah keputusan manusia. Prajurit elit laut bergerak di luar garis, menyeberangi batas yang tak terlihat di peta, batas antara disiplin militer dan kemarahan sebagai anak bangsa. Menjelang tengah malam, mereka menaiki kapal selam mini jenis Seal Delivery Vehicle yang sunyi seperti bayangan. Tak ada bunyi mesin, hanya suara napas yang tertahan dan degup jantung yang memburu. Laut menjadi sekutu mereka. Ombak menggulung perlahan, seolah membuka jalan untuk keadilan yang selama ini ditunda. Di dalam kedalaman gelap itu, Letnan Arya berbisik pelan dalam komunikasi internal. Misi ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberitahu mereka bahwa darah rakyat Indonesia bukan air kencing. Jawaban dari seluruh tim hanya satu kata, siap. Dalam dunia hitam laut malam, tidak ada tempat untuk takut. Yang ada hanyalah kehendak. Dan saat kapal selam mini itu menyusup melewati batas negara, garis merah di peta dunia pun mulai pudar. Karena malam itu, Indonesia tidak bergerak sebagai negara, tapi sebagai bangsa yang harga dirinya tak bisa dibungkam. Kabut pagi belum terangkat ketika tim Kopaska sudah mendarat di pantai rawa kecil sekitar 3 km dari kamp militer Malaysia di Kalabakan. Mereka menyusup diam-diam seperti bayangan, menyamar dalam hitam pekat lumpur dan akar-akar pohon bakau. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menyaksikan langkah mereka. Tidak ada seragam. Tidak ada nama. Yang ada hanyalah kehendak besi dan keberanian yang sudah mereka ikrarkan diam-diam malam sebelumnya. Sersan Rama merayap lebih dulu, membawa alat pengacak sinyal mini. Di menara pengawas kamp, 2 tentara Malaysia sedang merokok santai, tertawa keras sambil memutar video TikTok. Mereka tidak tahu bahwa tepat di bawah mereka, 4 bayangan dengan wajah berlumur lumpur sudah menyiapkan tali senyap dan peluru sunyi. 3 menit kemudian, kedua penjaga itu jatuh ke tanah tanpa suara, leher tergorok bersih. Operasi telah dimulai. Letnan Arya memimpin ke arah gudang logistik. Di sana, kendaraan militer terparkir rapi, senjata ditumpuk dalam kontainer logam. Ia memasang 5 ranjau waktu pada struktur utama gudang, lalu menggambar lambang kecil bendera Indonesia dengan pisau di sisi pintu baja. Ia tahu tindakan ini bisa membuat perang, tapi lebih ia takutkan bila bangsanya dikenal lemah. Di pos dapur militer, 2 prajurit Malaysia yang sedang memasak nasi goreng dikejutkan oleh suara bisikan terakhir sebelum kepala mereka dipukul dengan popor senapan. Tidak ada korban jiwa dari pihak non-tempur, itu perintah Arya. Kita bukan pembunuh. Kita hanya ingin mereka tahu, jangan main-main dengan darah kami. Tiba-tiba, alarm camp berbunyi. Seorang penjaga menemukan tubuh rekannya yang dibuang ke kolam ikan. Mereka tahu. Siapkan plan B, teriak Arya dalam komunikasi internal. Dalam 5 menit, semua tim mulai mundur sesuai jalur evakuasi.
Tapi tepat ketika mereka mulai bergerak, ledakan besar menghantam gudang utama. Ledakan yang membakar langit fajar dan membuat kamp militer Malaysia berguncang seperti dilanda gempa. Dari kejauhan, helikopter tempur Malaysia mulai terdengar mendekat. Sirine meraung. Peluru berseliweran di atas kepala. Tapi Arya dan timnya sudah menghilang ke rawa, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan yang belum pernah dirasakan oleh tentara Malaysia sebelumnya. Kamp Kalabakan, salah satu simbol kekuatan di perbatasan, kini hanya menyisakan asap, darah, dan kebingungan. Operasi yang hanya memakan waktu 32 menit itu mengguncang Asia Tenggara. Foto-foto gudang hancur, menara terbakar, dan lambang merah putih tergurat di baja kamp menyebar kemana-mana. Pemerintah Malaysia menuduh ada operasi intelijen Indonesia, tapi tak ada jawaban dari Jakarta. Yang ada hanya keheningan yang menggantung tegang di udara. Diam yang mengandung ancaman. Dan di markas Kopaska, para prajurit itu kembali dengan pakaian kotor dan mata lelah. Mereka tidak meminta medali. Mereka tahu negara takkan mengakui mereka. Tapi malam itu, mereka tidur nyenyak. Sebab di hati mereka, kehormatan yang tercabik kini telah dijahit kembali, dengan senyap, dengan nyali, dan dengan api. Pagi itu, Presiden Indonesia sedang menerima laporan rutin di Istana Merdeka ketika ajudan tiba-tiba berlari masuk, wajahnya tegang. Laporan darurat dari perbatasan, Pak. Kamp militer Malaysia di Kalabakan hancur. Ada dugaan keterlibatan satuan elit kita. Suasana ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada presiden yang masih menatap lurus ke arah meja, rahangnya mengeras. Ia tahu badai telah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tak butuh waktu lama, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melayangkan nota protes keras. Mereka menuntut klarifikasi atas serangan brutal oleh militer Indonesia tanpa deklarasi perang. Di media internasional, headline bermunculan, Shadow Force Strikes Malaysia, Indonesia Silent Retaliation, hingga yang paling menakutkan, ASEAN on Brink of Conflict. Dunia gempar. Tapi Presiden tetap diam, tak memberi pernyataan. Di dalam ruang rapat darurat terbatas, para jenderal berselisih pendapat. Sebagian mengutuk tindakan Kopaska yang nekat, sebagian lagi diam-diam memuji keberanian mereka. Kepala BIN hanya berkata pelan, mereka bertindak tanpa perintah, tapi mungkin itulah yang dibutuhkan untuk membungkam penghinaan. Presiden memejamkan mata sejenak. Dalam dirinya, ia terkoyak antara kewajiban menjaga wibawa negara dan naluri membela anak bangsa yang berdiri demi kehormatan. Malam itu, Presiden duduk sendiri di balkon istana, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi sorotan lampu kota. Tangannya memegang foto hitam putih, potret lama dirinya sebagai taruna muda di Akmil, tersenyum bersama seorang teman yang gugur di Timor. Ia tahu rasa itu, rasa kehilangan, rasa marah, rasa tak ingin diam. Dan kini, ia melihat wajah-wajah itu lagi dalam sosok Letnan Arya dan timnya. Di ruang bawah tanah markas Kopaska, Letnan Arya dan timnya diperintahkan untuk standby tanpa izin keluar. Mereka tidak ditahan, tapi tidak bebas. Mereka tahu, nasib mereka kini tergantung di ujung benang politik. Kalau kami harus dihukum, kami siap, ucap Rama. Tapi lebih dari itu, mereka takut bukan pada hukuman, melainkan jika negara mereka membiarkan mereka sendirian dalam gelap. Sementara itu, rakyat Indonesia mulai bereaksi. Potongan video operasi, bocoran foto lambang merah putih yang terukir di tembok kamp musuh, semuanya viral. Di media sosial, tagar Kopaska untuk bangsa menggema. Rakyat bersatu, bukan karena dendam, tapi karena merasa bahwa akhirnya ada yang berani berdiri ketika kehormatan diinjak. Di kedalaman istana, Presiden akhirnya memanggil ajudannya. Kumpulkan semua kepala staf besok pagi. Dan siapkan pidato kenegaraan.
Jika kita harus memilih antara politik atau martabat, aku tahu kemana aku berdiri. Kalimat itu menggetarkan udara malam. Sebab saat pemimpin mulai bicara dengan suara nurani, tak ada lagi kekuatan diplomatik yang bisa membungkamnya. Dan di luar tembok istana, malam terasa berbeda. Jakarta tak hanya menjadi ibu kota negara. Ia menjadi medan gema sebuah keputusan besar, apakah bangsa ini akan terus menunduk atau berdiri dan menggertak kembali. Pagi itu, gedung PBB di New York bergemuruh oleh sidang darurat yang dipenuhi ketegangan. Perwakilan Malaysia berdiri dengan nada tinggi, menuduh Indonesia telah melanggar kedaulatan wilayah dan menciptakan preseden berbahaya di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar aksi militer, ini bentuk terorisme negara, serunya lantang. Beberapa negara Asia lainnya mulai gelisah, takut situasi ini bisa melebar menjadi konflik terbuka antar bangsa. Di Jakarta, Presiden Indonesia berjalan masuk ke ruang siaran langsung nasional. Seluruh rakyat menanti. Ia berdiri tenang, mengenakan setelan abu-abu sederhana. Saudara-saudara sebangsa, ucapnya pelan, bangsa kita bukan pencari perang, tapi juga bukan bangsa yang diam saat kehormatan diinjak. Hening. Lalu, dengan suara bergetar, ia lanjutkan, saya bertanggung jawab penuh. Mereka bertindak karena kelambanan negara. Karena itulah, saya memutuskan untuk membela mereka. Gemuruh tepuk tangan dan sorakan pecah di seluruh negeri. Dewan Keamanan PBB mengancam dengan sanksi ekonomi, namun Presiden menjawab dengan elegan, jangan ajari kami soal hukum internasional jika kalian buta pada penghinaan yang telah kami terima. Negara-negara sahabat mulai terbelah. Beberapa mulai simpati. Beberapa lainnya hanya diam, tahu bahwa posisi Indonesia terlalu penting untuk disingkirkan begitu saja dari geopolitik kawasan. Di Malaysia, reaksi datang cepat. Pemerintahnya murka. Mereka mengerahkan 2 batalion tambahan ke wilayah perbatasan dan menyiapkan latihan militer besar-besaran yang disebut Operasi Naga Selatan. Namun rakyat Malaysia sendiri mulai mempertanyakan, mengapa provokasi awal dari tentara mereka tidak dibicarakan di media? Mengapa kejadian penangkapan dan pelecehan terhadap tentara Indonesia seolah dilenyapkan dari berita? Sementara itu, di markas Kopaska, Letnan Arya dan timnya duduk dalam ruang briefing yang hening. Komandan tertinggi TNI Al masuk dan hanya berkata, negara telah memilih berdiri di belakang kalian. Tapi bersiaplah, ini baru awal. Mereka tak menjawab, hanya menunduk, mata mereka berembun. Mereka bukan pahlawan, tapi mereka kini tahu, mereka tidak sendirian. Di sisi lain, Menteri Pertahanan RI mulai mengadakan pertemuan tertutup dengan petinggi angkatan bersenjata. Dokumen-dokumen mulai disusun. Rencana darurat diberi kode Garuda Merah. Isinya, skenario pertahanan total jika Malaysia benar-benar nekat menyerang. Di balik senyum diplomatik, mesin-mesin tempur mulai dipanaskan secara senyap. Rakyat Indonesia semakin membara. Di media sosial, mural-mural Kopaska muncul di dinding-dinding kota. Para pemuda mulai berlatih bela diri, komunitas veteran mulai aktif kembali. Ada semangat nasionalisme baru yang bangkit, sesuatu yang telah lama tidur. Mereka tidak meminta perang, tapi siap jika perang itu datang mengetuk. Dan malam itu, di sebuah pangkalan udara rahasia, sekelompok pilot tempur mulai naik ke pesawat. Tidak ada misi resmi. Tidak ada perintah tertulis. Tapi semua tahu, langit Nusantara tidak boleh lagi diinjak oleh bayang-bayang asing tanpa perhitungan. Diplomasi atau peluru, waktu yang akan menjawab. Langit Natuna pagi itu terlihat biasa saja, biru dan tenang. Namun di bawah permukaannya, badai sedang menyusun kekuatan. Satelit militer Indonesia menangkap pergerakan mencurigakan, konvoi kapal perang Malaysia bergerak mendekat dengan pola manuver ofensif. Dalam laporan rahasia BIN kepada Presiden, tertulis satu kalimat yang membuat darah dingin, target,
blok migas Natuna dan Pulau Sebatik. Eksekusi 72 jam lagi. Presiden menutup map itu pelan, lalu berdiri di depan jendela, menatap ke arah utara, arah dari mana ancaman datang. Di ruang bawah tanah Mabes TNI, para komandan bersidang dengan wajah tegang. Semua rencana cadangan dibuka. Operasi Garuda Merah berubah status dari simulasi menjadi aktif. Kepala staf gabungan memukul meja, kalau mereka menyentuh Natuna atau Sebatik, kita tak punya pilihan lain selain menyalakan mesin perang. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, ini bukan lagi diplomasi, ini tentang mempertahankan tanah air sejengkal pun. Letnan Arya dan tim Kopaska dipanggil langsung ke markas besar. Dalam ruang yang minim cahaya, mereka diberi instruksi menyusup ke perairan perbatasan dan pasang alat pendeteksi dini di jalur laut strategis. Ini misi satu arah. Jika tertangkap, negara tidak bisa mengakui keterlibatan mereka. Arya hanya tersenyum tipis. Kami sudah hidup dalam bayangan, Komandan. Kami tahu cara bertarung dalam gelap. Di perbatasan darat Kalimantan Utara, situasi juga memanas. Pos militer Indonesia terus menerima gangguan sinyal dan percobaan pengintaian dari drone tak dikenal. Pasukan Raider dan Marinir diperintahkan siaga penuh. Komandan lapangan sempat merekam sebuah komunikasi radio musuh yang bocor, pastikan Sabah bersih. Kita rebut wilayah itu sebelum mereka sempat bereaksi. Itu bukan lagi latihan. Itu pengakuan niat pendudukan. Rakyat Indonesia mulai mencium aroma perang. Berita bocoran dokumen rahasia muncul di forum-forum underground. Malaysia tengah menyewa pasukan asing bayaran untuk operasi cepat di pulau-pulau terluar Indonesia. Respon masyarakat spontan, dari Sabang sampai Merauke, ribuan relawan mulai mendaftar ke barak TNI terdekat. Mereka tak lagi peduli politik. Yang mereka tahu, negeri ini sedang diuji. Di perairan Selat Karimata, tim Kopaska berhasil menyusup dalam diam. Laut malam menyelimuti mereka, hanya diterangi bintang dan deru mesin yang nyaris tak bersuara. Saat memasang perangkat sonar rahasia di bawah kapal dagang yang dicurigai sebagai kapal pengintai Malaysia, Arya berbisik, jika ini perang, maka biarlah kita jadi bayangan pertama yang mereka lihat dan terakhir. Sementara itu di istana, Presiden memandangi peta besar Indonesia yang terpajang di ruang kerjanya. Ia menghubungi 3 panglima besar sekaligus lewat konferensi terenkripsi. Pastikan kita tidak menyerang duluan, tapi jika mereka bergerak 1 inci saja ke tanah kita, jangan beri ampun. Tidak ada peringatan kedua. Ketegasannya menusuk. Kini keputusan tinggal menunggu detik-detik awal yang bisa mengubah sejarah bangsa. Dan di tengah malam yang hening, dari langit Natuna terdengar raungan pesawat tak dikenal menerobos batas udara Indonesia. Radar militer mengunci mereka. 3 jet tempur F-16 langsung tinggal landas dari pangkalan udara Rusmin Nurjadin. Dan dunia pun menahan napas, karena perang mungkin hanya tinggal 1 peluru lagi. Langit Natuna tak lagi tenang. 3 pesawat tak dikenal menerobos garis batas udara dengan kecepatan tinggi, menyebar dalam formasi segitiga tempur. Mereka tak menanggapi panggilan radio dari menara pangkalan udara Rusmin Nurjadin. Di ruang kendali, seorang perwira muda berteriak, mereka terus masuk. Mereka tak menjawab. Tak ada waktu untuk diplomasi. Komando siaga darurat diumumkan. 3 jet F-16 Indonesia pun mengejar, membelah langit malam yang kini penuh ketegangan. Di dalam kokpit, Letkol, PNB, Rama menatap layar radar dengan rahang mengeras. Alfa 3, lock target kanan. Saya ambil posisi tengah. Suara pilot lain menjawab tegas. Mereka tak tahu pasti siapa di balik jet-jet itu. Namun pelanggaran wilayah udara di tengah ancaman konflik bukan sekadar provokasi, itu undangan perang. Saat radar berbunyi nyaring menandai target mengunci rudal ke arah F-16 Indonesia,
tak ada lagi keraguan. Letkol Rama menekan tombol pelepas rudal YM-120. Api menyala di langit. Satu pesawat asing terbakar, meledak di udara dengan kilatan merah menyala. Dua lainnya langsung kabur ke arah utara, menandakan wilayah Malaysia. Suasana di ruang kendali pangkalan udara berubah menjadi sunyi. Konfirmasi, satu target jatuh di perairan kita, ujar suara dingin dari pengawas udara. Tak ada sorak. Tak ada tepuk tangan. Semua sadar, tembakan pertama telah dilepaskan. Dan dari sinilah, tidak ada jalan untuk kembali. Di Kuala Lumpur, berita cepat mengabarkan penembakan atas jet pengintai Malaysia oleh Indonesia. Pemerintah Malaysia langsung menggelar sidang darurat militer. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Malaysia menyebut tindakan Indonesia sebagai aksi militer agresif yang membahayakan kestabilan kawasan. Namun ia tak menyebutkan pelanggaran wilayah udara yang menjadi pemicunya. Media internasional mulai ramai, namun hanya sebagian kecil yang berani menyebut fakta sebenarnya. Sementara itu, di Kalimantan Utara, pasukan Raider TNI diserang secara mendadak oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Serangan berlangsung selama 17 menit, cukup untuk menewaskan 2 prajurit Indonesia. Drone pengintai milik TNI berhasil merekam wajah-wajah asing dalam barisan penyerang, sebagian menggunakan senjata standar militer Malaysia. Itu menjadi bukti tak terbantahkan. Bukti bahwa Malaysia telah memulai aksi darat. Berita kematian 2 prajurit Indonesia tersebar di media. Rumah duka mereka dibanjiri pelayat. Di wajah ibu-ibu yang menangis, di tangisan anak-anak yang kehilangan ayah mereka, kemarahan rakyat menggelegak. Di media sosial, satu seruan menggema, jangan biarkan darah mereka tumpah sia-sia. Dukungan terhadap militer Indonesia mencapai puncaknya. Relawan dari berbagai daerah mulai datang ke markas-markas militer untuk menjadi bagian dari sejarah. Presiden Indonesia menggelar konferensi pers nasional. Wajahnya tegas, suaranya dingin. Hari ini 2 putra bangsa gugur demi mempertahankan tanah air. Dan untuk itu, saya umumkan Operasi Garuda Merah kini memasuki tahap ofensif terbatas. Dunia gemetar. Militer Indonesia bergerak. Armada laut diperintahkan maju ke titik konflik. Pasukan khusus disiapkan untuk misi infiltrasi lintas batas. Kopaska, Kopassus, Marinir, Raider, semuanya siaga penuh. Dan di suatu titik gelap perbatasan, Letnan Arya menatap arah utara dengan wajah dingin. Ia memegang senjata laras panjang di tangan kanan dan bendera merah putih kecil di dada kirinya. Mereka mulai lebih dulu, gumamnya pelan. Tapi kita yang akan mengakhiri. Dan malam pun menelan langkah tim Kopaska yang bergerak dalam diam, siap menyalakan kobaran terakhir dari api yang telah dinyalakan musuh. Kabut pagi di perbatasan Kalimantan Sabah menyelimuti barak-barak musuh seperti hantu. Di kejauhan, suara aneh menggema, bukan suara burung atau binatang hutan, tetapi derap sepatu senyap dan napas berat para prajurit elit Indonesia yang menyusup dalam diam. Letnan Arya, memimpin unit Kopaska gabungan dengan Raider dan Marinir, merayap di semak basah, mata mereka merah oleh amarah dan tekad. Mereka tahu misi ini melanggar batas diplomatik, tapi darah 2 prajurit Indonesia sudah tumpah. Dan darah harus dibalas dengan darah. Pos militer Malaysia di Lembah Lumbis Ongong terlihat tenang dari kejauhan. Bendera Malaysia berkibar lemah, tak tahu ajal akan datang pagi ini. Arya mengangkat tangan, tanda siap tempur. Sniper Indonesia telah mengunci target, 1 menara pengawas dan 2 titik pusat komunikasi. Begitu Arya mengucap kata sandi pelan, merah tua, 3 ledakan senyap mengguncang subuh. Suara tiang besi runtuh dan alarm militer meraung. Neraka dimulai. Pasukan Kopaska menyergap dari 2 sisi, menyerbu seperti bayangan maut. Marinir melompat dari semak ke parit, menembak cepat dan tepat.
Raider menerobos dari belakang, meledakkan gudang amunisi kecil yang membuat langit perbatasan menyala merah. Suara jeritan dan tembakan bergema di seluruh lembah. Tidak ada belas kasih, setiap peluru yang dilepas adalah balas dendam atas saudara mereka yang telah gugur. Dalam 11 menit, pos militer itu diam. Hening. Hanya api dan asap yang bicara. Salah satu tentara Malaysia yang tertangkap hidup, berpangkat sersan, ditahan oleh Arya. Dengan wajah gemetar, ia berteriak, "Kami hanya ikut perintah. Kami tak tahu kalian akan datang." Arya menatapnya dengan mata kosong. "Kami pun tak diberi pilihan," ucapnya pelan, sebelum memborgol pria itu dan menyerahkannya ke unit intel. Tidak ada eksekusi. Tapi pesan sudah disampaikan dengan jelas, Indonesia tidak sedang bermain. Sementara itu, pasukan udara TNI AU mulai melintas ke langit Sabah bagian selatan. Radar Malaysia menangkap pergerakan, namun tak cukup cepat. 2 markas logistik mereka dihantam rudal presisi dari drone elang hitam yang diluncurkan dari Natuna. Di tengah hancurnya barak musuh, satu pesan audio dikirim ke markas militer Malaysia, "Kalian langgar batas. Kami bersihkan batas." Dunia gemetar. ASEAN bungkam. PBB mengeluarkan pernyataan, keprihatinan mendalam, tapi tak satu pun bergerak cepat. Di dalam negeri, rakyat Indonesia gegap gempita. Untuk pertama kalinya sejak krisis Timur Timur, militer Indonesia mengambil tindakan ofensif penuh tanpa perintah langsung dari markas besar, tapi didukung penuh oleh rakyat. Tagar Garuda Murka menjadi trending global. Ribuan orang turun ke jalan bukan untuk protes, tetapi untuk mendukung para prajurit. Ibu-ibu membawa bunga ke markas, anak-anak menggambar pesawat TNI di sekolah. Bangsa ini bersatu dalam marah yang membara. Namun di sisi lain, Presiden Indonesia menatap laporan intel dengan mata berat. Ia tahu serangan ini akan menyalakan reaksi balik besar. Ia memanggil para panglima, lalu berkata, "Persiapkan semua. Ini baru permulaan. Kita akan bertahan, tapi kita tidak boleh kehilangan arah. Jangan ubah semangat kita jadi kerakusan. Ini tentang harga diri, bukan invasi." Para jenderal mengangguk. Tapi dalam hati mereka tahu, medan sudah menyala. Dunia akan berubah. Dan di hutan perbatasan yang masih terbakar, Letnan Arya duduk di atas reruntuhan barak musuh, memandang langit yang mulai cerah. Ia mencabut helmnya, menyeka darah dari pipi, lalu menancapkan bendera kecil merah putih di tanah musuh. "Kami sudah sampai di sini," bisiknya. "Dan kami tidak akan mundur sebelum tanah kami kembali aman." Di kejauhan, raungan helikopter terdengar, tanda bahwa gelombang berikutnya sudah datang. Tak butuh waktu lama. Hanya berselang 36 jam setelah penyerbuan Kopaska di Lumbis Ongong, militer Malaysia bergerak cepat. Jet tempur F/A-18 Hornet mereka melintas di atas Sabah, mengangkut rudal-rudal udara ke darat dengan sistem penguncian terbaru. Pusat Komando Gabungan TNI di Kalimantan menangkap sinyal agresi dari radar lintas batas. Ini bukan lagi insiden kecil. Ini pertanda Malaysia memilih untuk membalas. Langit utara Indonesia menghitam oleh awan perang yang menggelayut, dan semua mata tertuju ke satu titik. Apakah Indonesia akan diam? Sementara itu, Letnan Arya dan pasukannya masih bertahan di titik penyergapan. Mereka telah mengganti posisi dan membuat bunker-bunker darurat di hutan rimba perbatasan. Suasana mencekam, seperti detik-detik sebelum topan besar melanda. Satu persatu drone tempur Indonesia diterbangkan ke langit Sabah, menandai bahwa Indonesia tak akan menunggu untuk diserang. Arya menerima pesan sandi dari markas, opsi balas Singgora, otorisasi penuh. Siapkan gelombang 2. Matanya membelalak. Ini berarti, operasi akan ditingkatkan menjadi serangan sistemik ke fasilitas militer utama Malaysia di Sabah. Namun,
drama lebih dalam meledak di Jakarta. Menteri Pertahanan dicecar oleh media internasional. CNN dan BBC menuduh Indonesia telah menginvasi secara ilegal negara tetangga. Tapi rakyat Indonesia tak peduli. Mereka justru menyumbangkan logistik ke markas-markas tentara. Di kampus-kampus, mahasiswa turun ke jalan bukan untuk protes, tapi membentangkan spanduk besar bertuliskan, Kopaska tak sendirian. Dunia boleh memfitnah, tapi rakyat tahu, ini tentang martabat. Di sisi lain, Malaysia diam-diam meminta bantuan sekutu. Pasukan Australia mulai melakukan patroli laut di perairan Laut Sulu. Filipina bersikap ambigu, dan Singapura menutup komunikasi. ASEAN terguncang. Prabowo, dalam konferensi tertutup, hanya berkata satu kalimat kepada para duta besar asing, kami tidak akan minta izin untuk membela darah kami yang ditumpahkan. Kalimat itu viral di seluruh media sosial, menjadi slogan baru kebangkitan Indonesia. Lalu, datanglah malam itu, malam ketika langit Kalimantan dikoyak suara ledakan. Malaysia meluncurkan 4 rudal jarak menengah ke wilayah Nunukan dan Krayan, menghantam hanggar kecil dan pos udara. 2 tentara gugur. Rakyat Indonesia murka. Di TV nasional, tayangan eksklusif memperlihatkan warga menyanyikan lagu Bagimu Negeri di depan jenazah prajurit yang dibungkus bendera. Ibu korban berkata lirih, anakku memang sudah tak ada, tapi jiwanya menuntun ribuan pasukan kita ke kemenangan. Keesokan harinya, Letnan Arya bergerak. Tidak lagi sebagai unit penyergap, tetapi sebagai kepala tim taktis untuk Operasi Singgora. Tugas mereka jelas, lumpuhkan jalur logistik militer Malaysia di Tawau. Mereka menyusup lewat Sungai Sebatik, menembus hutan rawa dan menanam bahan peledak di jembatan utama. Dalam diam, perang bawah tanah pun dimulai. Serangan udara hanyalah permukaan, pertempuran sesungguhnya terjadi dalam bayang-bayang, di balik kabut, di balik dedaunan basah, di ujung laras senapan bersilencer. Di Jakarta, Presiden Indonesia bersiap memberikan pidato darurat kepada rakyat. Tapi sebelum ia naik podium, seorang perwira muda menyerahkan laporan intelijen. Kami menangkap pergerakan kapal selam Malaysia mendekati Selat Makassar. Presiden menatap langit dari jendela istana, lalu berkata pelan, kalau mereka datang dari bawah, kita sambut dari atas. Perintah pun diberikan, aktifkan armada pembom strategis dan radar pertahanan penuh. Indonesia kini tak hanya dalam perang perbatasan, tapi dalam perang eksistensi. Dan di batas hutan yang sunyi, Letnan Arya menatap ledakan yang menghancurkan jembatan logistik Tawau, lalu menoleh ke pasukannya. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya. Kini kita harus terus maju, bukan demi balas dendam, tapi demi memastikan generasi kita tak lagi diinjak harga dirinya. Di kejauhan, gemuruh pesawat tempur terdengar. Langit semakin gelap. Tapi semangat juang Garuda makin menyala. Malam itu, langit perbatasan Kalimantan seperti dilapisi kabut merah. Di atas bumi yang bergemuruh, pesawat-pesawat tempur TNI AU meluncur seperti anak panah dari langit, mengincar titik-titik vital militer Malaysia yang tersisa. Dalam beberapa jam, serangan udara yang terorganisir dengan cermat menghancurkan pusat kendali Malaysia di Tawau dan Lahad Datu. Setiap detik yang berlalu adalah sebuah ancaman baru, dan setiap detik itu membuat dunia merasa semakin rapat di tenggorokan mereka. Malaysia merasakan perihnya, kini mereka harus memilih, apakah melawan atau menyerah. Namun, di balik serangan itu, Letnan Arya berdiri tegak di tengah hutan yang hangus. Menghitung detik, menatap detik-detik yang membawa mereka semakin dekat dengan titik puncak. Pasukan Indonesia di perbatasan terus bergerak, menghancurkan markas-markas militer, mengamankan posisi strategis, dan memastikan bahwa Malaysia tidak akan bisa lagi melakukan serangan balasan tanpa menghadapi kekuatan penuh Indonesia. Kita bukan hanya bertempur dengan senjata, pikir Arya, tetapi dengan kehormatan,
dan dengan bangsa yang bersatu. Di Jakarta, suara Presiden menggelegar dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di tengah krisis ini. Ia berdiri di podium, wajahnya tenang meski sesekali tampak ketegangan dalam pandangannya. Indonesia tidak akan menahan kemarahan rakyatnya. Kami tidak akan duduk diam ketika darah tumpah begitu saja. Kami menjaga kehormatan bangsa ini, dan kami siap melakukan apapun untuk memastikan masa depan kami tetap berdiri teguh. Ucapan itu menciptakan keguncangan besar, memaksa dunia untuk mengakui bahwa Indonesia kini tengah menanggapi ancaman yang tak terduga dengan penuh keberanian. Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina duduk bersidang, mencoba merumuskan langkah diplomatik. Namun, di luar ruang pertemuan, rakyat Indonesia tidak mempedulikan perdebatan ini. Mereka berbaris, bersatu dalam semangat patriotisme, meneriakan dukungan bagi tentara yang mereka anggap sebagai pahlawan sejati. Di jalan-jalan, ribuan orang menggantungkan bendera merah putih di setiap sudut kota. Garuda tidak akan terbang sendirian, teriak mereka. Namun, sementara dunia gempar, pasukan Malaysia juga sedang bergerak. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk mundur. Di markas besar Kuala Lumpur, Menteri Pertahanan Malaysia mengumpulkan para panglima militer dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Jika kita kalah di sini, katanya, maka bukan hanya perbatasan yang hancur, tetapi martabat kita di mata dunia. Mereka memutuskan untuk menyerang balik, mengirimkan pasukan elit mereka ke perbatasan, berusaha meruntuhkan posisi Indonesia dengan kekuatan penuh. Namun, mereka tahu, serangan ini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak. Di perbatasan, Letnan Arya merasakan ancaman yang semakin mendekat. Pesawat tempur Malaysia yang tersisa mulai mendekati, membawa misil-misil yang siap menghancurkan markas mereka. Namun, Arya sudah mempersiapkan strategi balasan yang lebih mengerikan. Dengan sigap, ia memberi perintah kepada pasukannya, bersiap, serangan balik akan dimulai dalam hitungan menit. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk menyerang tanpa balasan. Kita akan hancurkan mereka sebelum mereka sempat melancarkan serangan terakhir. Serangan balasan itu datang, dan dunia seolah terbelah menjadi dua. Ledakan mengguncang langit, menghancurkan markas-markas terakhir Malaysia di perbatasan. Pesawat tempur TNI AU menggempur tanpa ampun, membumi hanguskan sisa-sisa kekuatan musuh. Di tanah yang dibalut asap, Arya dan pasukannya terus maju, menyapu bersih sisa-sisa yang tertinggal. Ketegangan terasa di setiap detik yang berlalu, tetapi pasukan Indonesia tahu satu hal, mereka berjuang untuk bangsa ini. Mereka berjuang untuk menjaga martabat yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Di ruang sidang PBB, perdebatan akhirnya berhenti. Negara-negara dunia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan, Indonesia telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya. Resolusi damai dipresentasikan, dan dunia secara perlahan menerima kenyataan bahwa Indonesia telah memenangkan pertempuran ini, baik di medan perang maupun di meja perundingan. Namun, pertanyaan besar masih mengambang. Apakah dunia siap menerima Indonesia sebagai kekuatan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata? Di perbatasan, Arya berdiri di tengah reruntuhan, melihat matahari terbit. Ketegangan yang menekan kini sedikit mereda, tetapi rasa kehilangan masih menghantui. Di langit yang kini cerah, Garuda terbang tinggi, menyimbolkan keberanian dan keteguhan hati bangsa Indonesia. Kita sudah sampai pada titik ini, pikir Arya, dan kita tidak akan pernah mundur lagi. Garuda tak hanya terbang di langit Indonesia, tetapi di seluruh hati rakyat yang percaya bahwa harga diri bangsa ini tidak bisa digoyahkan.